Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam ayat ini, bagaimana Tuhan memberikan standar, ukuran, apa yang Tuhan kehendaki, supaya dalam diri kita itu ada satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kesucian hati. Karena dengan itu kita baru akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab itu saudara, Allah ingin supaya kita kelak bersama dengan Dia. Allah minta supaya kita itu menjaga hati kita. Dari awal di Taman Eden, dosa menguasai sehingga kesucian itu hancur. Tetapi bersyukur Tuhan itu datang untuk memulihkan. Semua yang hancur Tuhan tidak buang begitu saja. Tetapi Tuhan datang justru ingin memulihkan. Mungkin orang lain melihat hidup kita hancur berantakan, no hope, tidak ada harapan. Tapi Tuhan memberikan harapan. Karena Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Namun ada dua sisi. Tuhan datang untuk menyucikan hati, pikiran kita, hidup kita dari segala dosa dan hukumannya. Namun kita harus menghargai juga pengorbanan Tuhan, pemulihan Tuhan, anugerah Tuhan dengan menjaganya dengan baik-baik. Sebab itu marilah kita jaga hati dan pikiran kita. Jadi kita dengan Tuhan itu bersama-sama menjaga hidup kita masing-masing supaya tetap dalam kondisi yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau toh hidup kita sekarang ini, kita dalam kondisi berantakan, hidup dalam dosa yang sangat menjijikkan. Tapi tangan kemurahan Allah masih tergedang untuk barang siapa yang datang kepada Dia. Dia selalu mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang yang aku tolak. Tapi Dia undang, mari datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Mungkin itu dosa yang membuat kita terbeban. Tetapi kasih Tuhan, Dia ingin memulihkan kondisi kita yang berantakan sekalipun. Tapi Tuhan sanggup untuk menyucikan kembali, sanggup memulihkan kembali. Dia ingin memperbaharui hati dan pikiran kita. Marilah kita minta pertolongan dari Tuhan. Memang kita manusia yang fana, manusia yang rapuh, yang gampang rusak. Tetapi tangan kemurahan Tuhan menyediakan pertolongan, firman Tuhan dan Roh Kudus akan menopang hidup saudara dan saya yang memampukan untuk kita melewati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan juga akan menjaga hidup kita sampai pada akhirnya, sampai tujuan akhir, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman ini mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita harapkan kita anak-anak Tuhan satu kali bisa melihat Allah untuk selama-lamanya. Dunia fana, dunia membuat kita menderita, tapi di dalam Tuhan membuat kita bahagia kalau kita menurut akan firman Tuhan. Semoga hati dan pikiran kita terus terjaga sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Sebab itu jangan merasa rendah diri. Tuhan tetap akan menolong kita kalau kita datang dengan pengakuan dosa, dengan kerendahan hati. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Yang kotor sekalipun Tuhan sanggup menyucikan kembali. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati saudara dan saya. Amin.